Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah niyatil futu wal munu wal rusu taubatan nasuh salihil jasadi wa ruhu ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Wa ikhtilafil laili wan nahar. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين
اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث الآممي أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث الآممي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إليه توسلنا خصوصا للمؤلف هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصولهما وفرهما أستاذي أستاذ حسين بن بكر الحبسي بانجل سيد الوليد Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad As-Segaf Ustaz Haji Fahrul Razi bin Haji Ishaq Abi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Umi Siti Laila binti Haji Musa Dian Nasari bin Haji Amsari wa usulihim wa furuhim wa ususan almarhum Al-Ustadz Haji Umay Ja'far Sadiq bin Bulan Ustadz Fatani Muhi bin Bulan Ustadz Haji Ridwan Anwar bin Bulan Ustadz Faturin Zain bin Bulan Ustadz Haji Nasir Bakti bin Bulan Ustadz Imam Zarkasi Rawi usulihim wa furim wa ususan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Bulan Bapak Haji Rusman Makmur bin Bulan Bapak Haji Umar Mashkuri bin Bulan Pak Haji Surasto bin Bulan Pak Haji Ciptadi bin Bulan Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan Pak Haji Martono bin Bulan Pak Haji Sudibyo bin Bulan Pak Haji Aris Kamaris Andika bin Bulan Pak Haji Waluyo bin Bulan Pak Haji Abdurrahman bin Bulan Ulusan almarhum Pak Haji Nurdin bin Bulan Pak Yatim Wakri bin Bulan. Kita baca pantai untuk keluarga kita, orang tua kita sudahnya meninggal dunia, semoga Allah maghfirah dalam kuburnya.
ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayo silakan baca. Halaman berapa? Halaman 47. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu la yazidu wa la yanqusu walakin lahu hadun ay ta'rifun bi dzikri afradi furu'il imani fa inna qasa fa fi haddihi wa asluhu shahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salati wa ita'us zakati wa saumu ramadhana wal hajju wa ghuslul jinabati faman jada fi haddihi jadat hasanatuhu wa man naqasa fihi fa fihi. Ya, Artinya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, tetapi ia mempunyai batasan dengan menyebutkan banyak sedikitnya cabang-cabang keimanan. Jika iman itu berkurang, maka dalam batasannya saja. Adapun pokoknya adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendirikan sholat, memberikan zakat, puasa Ramadan, haji dan mandi janabat. Maka siapa yang bertambah dalam batasan iman, maka bertambahlah kebaikannya. Dan orang yang dikatakan berkurang imannya adalah hanya berkurang batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Jawab. Tanggal berapa sekarang? 17 ya? 17. Jadi halamannya 49, 17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, al-imanu la yazidu wa la yankusu. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tua yang sangat saya muliakan dan semua yang sangat saya hormati, juga ibu-ibu yang hadir. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu Allah pelihara diri kita, keluarga kita di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian, kita masih membahas tentang masalah iman. Berikutnya Nabi menyatakan al-iman la yazidu wa la yankusu. Artinya iman itu hakikatnya tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak tambah, tidak kurang itu iman. Pada hakikatnya demikian jemaah. Walakin lahu haddun. Dan iman itu ada batas-batasannya. Jadi kalau kita umpamakan, mungkin mudah-mudahan ini hanya mendekati aja, hanya mendekati jamaah. Bagikan setrum jamaah.
besarnya setrum, wattnya setrum itu adalah batas-batasannya. Tapi hakikatnya setrum itu sendiri ya begitu. Ya, api itu begitu hakikatnya. Yang tambah kurang volumenya jadinya. Jadi hakikatnya api, hakikatnya setrum tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Besar kecilnya itu tergantung bagaimana volume yang kita robah menjadi kecil, bisa juga jadi besar. Nabi mengatakan bahwa penyebabnya besar dan kecil tergantung pengamalan tentang furu'. Bagaimana kita dengan hal-hal keimanan kita, semakin merosot apa semakin naik. Jadi lihat kegiatan imannya. Maaf saya jelaskan secara awam saja. Ibadahnya malas. Ini udah melihat orang, oh ini imannya berkurang ini. Iya. Kemarin kita bisa tahajud, malam ini kurang. Sekalipun itu hukumnya sunnah, yang wajibnya adalah subuh. Hari ini kita kesiangan, enggak tahajud. Kemarin dapat nilai 100, sekarang udah mulai berkurang 70. Jadi ada bagian kegiatan yang buat kita punya iman itu tambah, batasannya itu, volumenya itu, apinya itu yang tadinya wattnya sampai 100, penyebabnya ada bagian yang kita tidak kerjakan, turun. Hakikatnya panasnya itu enggak berkurang, tetap. Kemarin kita punya nilai 100, sekarang kita punya nilai 80. Hari ini barangkali karena kecapean kita enggak duha. Hari ini kita mungkin enggak baca Quran. Terus hari ini kita enggak subuh, terus mungkin kurang batasannya. Barangkali kalau mungkin dicontohin ketiga, batas meterannya kemarin mungkin 100 meter, sekarang udah sampai 20 meter ini. Hakikat airnya sama, ademnya segitu juga. Kenapa ini bisa kurang? Itu yang diperiksa. Kemarin bisa 80. Kemarin jam 2 bisa bangun. Kemarin jam 4 udah mandi. Kemarin jam setengah 4 udah siap-siap. Kemarin udah baca Quran. Kenapa bisa merosot ini? Nah, ulama-ulama secara analisa mereka itu bimaksiatillah. Banyak maksiat kali ente pagi itu. Dulu ada satu cerita Imam Syafi'i waktu tengah malam dia menulis satu buku Ar-Risalah. Dia menemukan ayat itu bisa dibahas sama dia. Jadi ilmu Allah berikan tengah malam kayak ngalir aja, inspirasi terus. Besoknya itu biasa beliau bangun, tapi macet. Satu ayat yang akan ketemu. Apa yang akan dia sampaikan, apa yang dia uraikan dalam tulisan dia itu macet. Nggak dapat inspirasi, nggak dapat bantuan dari Allah. Imam Syafi'i memeriksa dirinya, apa dosa apa ini udah salatnya benar, nggak berkurang, ba'diyah yang isanya benar, qobliyahnya benar, ininya benar betul semua, wudunya benar, jagur apa ini. Nah baru dia lihat pemeriksaan dari sisi makan. Dia tanya istrinya, kalau kita mungkin bilang mah, kalau orang kota manggil mah. Kalau kita orang kampung, mak, nyaluh, kemarin ada makanan buatan orang luar gak yang ada di sayur atau yang ada di lauk? Kata istri bilang, apa ya Pak, cabenya sama, garamnya sama. Cuman dibilang saya tambahin bumbu masak pakai kecap. Itu kecap buatan siapa? Saya beli di luar. Ketemu masalah. Oh, itu penyebabnya itu, kata Imam Syafi'i.
Ada makanan yang bukan langsung buatan yang dibikin bukan dari istri saya. Buatan yang nggak tahu itu asal usul dari mana, campuran apa itu. Ketemu jamaah. Inspirasinya nggak grojok, bagikan air selang tuh nggak mancur. Tersendet-sendet, kenapa ini? Oh, ada makanan ini penyebabnya. Begitu apik, selektif ulama dulu. Kalau kita sekarang, ya Allah, makanan mana yang buatan di rumah? Semua gorengan di sana semua kita nggak tahu. Pantas kita susah ngapal. Pantas kita kadang-kadang kerjaan ini malas. Ya. Jadi penyebabnya iman itu bisa berkurang. Ada penyebab lain yang dosa itu terhalang, kita punya ibadah jadi nggak lancar. Kenapa sih tadi malam nggak sholat? Mohon maaf, tahajud kenapa? Oh, mungkin jam 12 kita lihat apa saat ini tuh? Oh, mungkin jam 10 kita kerjaan apa yang membuat kita jadi malas? Apa kita mencatur barangkali? Apa kita lihat film-filmnya kagak beres di HP? Apa kita mau tidur sama istri mungkin gibah di atas kasur, si A begini, si B begini. Itu penyebab dosa-dosa itulah membuat jam 2, jam setengah 3, jam 3, setengah 4, jam 4 berat kita melaksanakan sholat. Jadi iman itu sendiri nggak berkurang, hakikatnya itu air tetap adem, tapi yang berkurang volumenya. Kemarin kencang, kenapa sekarang jadi kecil? Tersumbat apa ini sebabnya ini? Makanya kata Nabi, hasibu qabla an tuhasabu. Periksa kenapa ini sebabnya? Kemarin lancar, sekarang nggak lancar. Kemarin alhamdulillah satu hari bisa 1 juz Al-Quran kita baca. Kenapa hari ini nggak bisa nggak baca Quran? Kenapa kemarin kita itu tuh jamaah? Itu para ulama-ulama ada muhasabahnya ke situ. Kita kayaknya mohon maaf nih ya termasuk saya ngomong lah. Kalau masalah iman, ibadah, kegiatan ibadah, pasang surutnya ibadah, nggak pernah kita periksa. Kalau duit kurang kita periksa. Ini duit 1 juta bisa 800 dari mana yang 200 gini tuh. Ini bini biasa kemarin kalau tidur pakai bedak, sekarang nggak pakai bedak. Kenapa nih sebab nih ya? Gitu. Jadi soal duniawiyah itu kita bisa hitung. Mobil kemarin kok nggak detan, sekarang detan kenapa nih ya? Apa ini ya? Ini kemarin HP kok gampangnya, sekarang kenapa ini sinyal? Kalau urusan duniawiyah sampai urusan badan kita, makan kita, kadang-kadang kita bisa meriksa. Tapi soal iman jarang kita. Kemarin saya di qobliyah subuh, kenapa saya nggak qobliyah subuh? Kemarin saya sekian rakaat malam, kenapa malam ini pagi ini nggak sampai sempat tahajud sampai 4 rakaat? Kemarin saya baca Quran sebelum subuh, sekarang kenapa? Nah itu jawaban mereka para ulama, karena al-ma'asi, kotoran-kotoran iman itu diantaranya maksiat-maksiat. Mulai volumenya yang tadi gede, besar, kecil, mampet. Air di selang gede besar keluarnya, tapi ada pampetan mungkin batu koral, batunya gini mampet. Itu ini maksud batu koral yang mampet itu dosa-dosa kita yang pagi, siang, malam. Kita sih pengennya bertambah umur, bikin air iman itu bikin lancar, terus tambah umur terus. Yazid, tambah. Yang kita mohon pada Allah, Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qulubana. Ya Allah berikan iman kami ya Allah terus menerus daiman yubashiru qulubana, supaya nambah girang, nambah gairah. Bukan nambah lesu, bukan nambah lemes, bukan nambah letoy, bukan nambah lelet. Tahu nggak lelet? Itu bahasa Betawi itu lelet. Baru adzan
Belum qomat, tuh ciri-cirinya itu. Udah qomat, belum mulai sholat, rumahnya di samping musola, belum waladolin, baru amin. Akhirnya gimana? 19. Itu namanya penyakit lelet. Kalau bahasa Betawinya lelet. Lemes, letoy. Kita pengen tadi tuh daiman, selalu yubashir, gairah terus, girang terus. Nah, yang penyebabnya kenapa itu mentok, kenapa itu macet, tadi itu ada dosa-dosa kita yang kita lakukan. Makanya kenapa kita habis selesai sholat ada istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kita minta ampunan sama Allah. Banyak sholat-sholat kita ini kemarin targetnya 70, sekarang dinilai malaikat 40. Kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Jadi iman hakikatnya enggak bertambah. Fa inna qasa fi haddihi wa asluhu, dasarnya itu, pokoknya pondasi iman diantaranya apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Itu dasarnya itu. Orang kalau masih ada yakin adanya Allah, Nabi Muhammad adalah utusannya, itu yang ulama mengatakan dia tidak akan tersentuh selama-lamanya oleh api neraka. Enggak khalidina fiha. Selama di hatinya ada iman kepada Allah, sekalipun sekecil miskala dzarratin minal iman, enggak bakal abadi di dalam api neraka. Jadi kalau dia sampai sempat mampir di neraka itu kena sebab kotoran. Kayak baju belum bisa masuk lemari dulu, ini kerahnya itu udah hitam banget, kena pek, kena oli, direndam itu. Zinanya nggak pernah berhenti, bohongnya paling demen banget. Waduh, zolimnya apalagi, itu direndam di neraka nggak lama, 500 tahun. Sikatnya bukan sikat plastik, sikat besi, tapi ada iman. Itulah yang dalam satu kitab Yawaqit wal Jawahir, Nabi waktu dalam surga dapat berita oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ada beberapa umatmu nangis-nangis dalam neraka, nyebut-nyebut engkau ya Muhammad. Mana Nabi Muhammad, mana Nabi Muhammad, kapan aku akan ditolong? Nabi dikabarkan begitu, jamaah langsung keluar dari surga, minta izin sama Allah, pengen lihat langsung mana itu umatnya yang masih ada di neraka. Dalam kitab Yawaqit diceritakan begitu. Kata malaikat Jibril, jangan Muhammad, kau nggak usah ke neraka, instruksi aja dari Allah. Nanti malaikat Malik yang dalam neraka akan mengeluarkan di antara umat. Enggak, aku nggak mau, aku pengen lihat langsung. Ya Allah, saya baca kitab ini di kalangan ibu-ibu, ada pengajian siang di Masjid Baitul Ma'sum. Itu kita menceritakan begitu jemaah. Nabi diminta untuk tidak ke dalam neraka. Orang hebat masuk ke tempat yang, mohon maaf, yang jijik dan menyakitkan, jangan Pak, Bapak nggak akan. Enggak, saya mau lihat langsung. Nabi mau lihat umatnya.